Bit erratic this one. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Berjumpa kembali di program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Bersama dengan saya Ozi dan juga ada Bung Dirham. Selamat sore Bung Dirham. Ya, selamat sore Ozi. Baik, minggu ini Bung Dirham kita masuk ke pekan kelima untuk Premier League ataupun juga La Liga. Sementara Serie A masuk ke minggu keempat. Nah, pada debut Ronaldo kemarin Bung Dirham pada pekan keempat, ini cukup, bisa dibilang cukup berhasil ya, karena bisa mencetakkan 2 gol dan akhirnya membawa MU menang cukup banyak juga. Tetapi mungkin agak berbeda ketika kita bicara soal Liga Champions-nya. Nah, sebelum kita beralih ke situ, Bung Dirham, menurut Bung Dirham sendiri di IPL kemarin seperti apa untuk debutnya Ronaldo? Ya, kalau boleh dibilang sukses, ya sukses karena memang timnya menang ya. Tapi persoalannya bukan hanya soal Ronaldo mencetak gol misalnya. Kalau Ronaldo ya ada peluang pasti dalam setiap pertandingan itu mencetak gol karena dia kembali ditempatkan sebagai striker ya. Yang posisi itu di era Ferguson dia seringkali menjadi striker ketika Rooney ataupun sebelumnya ya ada Dua Giok misalnya cedera pada waktu itu kan pernah dipasangkan di situ. Itu sebuah pengulangan ya buat Ronaldo bahwa dia kembali ke Old Trafford, dia bisa mencetak gol pada debutnya, comebacknya yang kedua. Tetapi persoalannya bukan hanya soal Ronaldo mencetak gol. Nanti ke depan, akankah Ronaldo membawa Manchester United menjadi juara Liga Inggris misalnya, atau Liga Champions ya? Ini masih pertanyaan besar, karena kemarin juga mereka kalah di Turki ya. Nah itu di Swiss dengan Young Boys. Nah itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul ketika bintang setua itu comeback misalnya. Walaupun mungkin dalam saat ini mungkin Ronaldo masih dalam puncak penampilan ya. Tetapi ini kan sudah mendekati dia usia pensiun. Pasti karena kemapanan seorang Ronaldo itu atau kebintangannya itu bisa menjadi bumerang terhadap timnya. Nah itu yang selalu muncul pertanyaan itu ketika Ronaldo comeback ke Old Trafford. Old Trafford. Baik, nah selain itu di laga debutnya Ronaldo di MU, Arteta ini akhirnya bisa pecah telur Bung Dirham kemarin meskipun juga ya 1-0 lah Aubameyang. Nah, ini juga apa ya istilahnya yang bikin ada harapan baru begitu Bung Dirham ya untuk Arteta. Masih jauh lah. Masih jauh ya. Ya, kita lihat nanti Oktober seperti apa kelanjutan. Ini kan baru step, dia bisa melewati step awal ya. Dan masih perjalanan di putaran pertama ini masih jauh. Dan kita bisa lihat nanti bulan Oktober seperti apa melawan tim-tim kuat. Akankah Arsenal masih punya taji ya. Tapi saya lihat justru kalau mau manajemen sukses itu saya kemarin sempat melihat Liverpool gitu kan. Liverpool itu membeli pemain-pemain yang standar ya biasa yang dalam usia yang terbaik gitu loh. Artinya tidak terlalu tua. Gitu. Kalaupun ada Xherdan Shaqiri itu hanya sebagai pelengkap di cadangan. Dia misalnya pembelian seorang pemain Brasil siapa yang pindah ke Barcelona yang kemudian ke Coutinho itu besar sekali, 100
berapa puluh miliar Pounds ya, juta pound sterling ya, yang itu bisa mendatangkan beberapa pemain-pemain yang akhirnya membuat Liverpool itu semakin kuat, apalagi kedatangan seorang Jurgen Klopp ya. Yeah. Kemudian pembelian yang terbaru ada Diego Jota misalnya, yang masih muda gitu, dan masih prospektif. Dan kalau Minamino misalnya dari Jepang gitu, dia masih perspektif muda dan masih bisa berkembang. Kalau dijual pun masih mahal gitu loh. Dan itu klub yang paling karena di era Brendan Rodgers sempat terpuruk dan hampir bangkrut gitu kan. Tapi ketika ada klub seorang siapa namanya manajer yang dimanajerial oleh Edward namanya, saya lupa. Itu Liverpool itu membangun sebuah klub yang berbelanja sedikit tapi pemain-pemain muda potensial, dan kemudian ketika menjual itu dengan nilai yang cukup besar yang akhirnya membuat Liverpool bisa kuat, bahkan bisa juara Liga Champions sebelumnya ya. Nah itu capaian itu yang tidak ditiru oleh MU. Ya, mestinya MU berkaca juga, pemain-pemain muda mulai diangkat ya. Dan nanti ketika sudah mendekati usia matang, barangkali ada klub berminat melepas tentu dengan harga yang punya nilai yang tinggi. Nah itu saya melihatnya itu. Nah, Arsenal apalagi, aduh kacau ini Arsenal. Dia belum bisa menemukan, dan juga saya lihat Juventus ya. Juventus juga demikian. Hampir sama ini. Iya, Arteta juga sering gontakan di formasi, terutama di barisan belakang dia nggak begitu kuat. Belum nemu ya. Belum menemukan back setangguh dulu eranya Wenger. Yang pemain-pemainnya itu nyetel dari belakang, depan, kiper, belakang, tengah sampai ke depan itu semua sangat berpotensi, dan ketika mereka menjual pun dengan nilai-nilai yang seperti dilakukan oleh Liverpool. Ya itu catatan. Nah, di minggu ini Bung Diram, minggu kelima ada beberapa pertandingan yang menarik, termasuk ada Derby London, Tottenham Hotspur versus Chelsea. Nanti kita akan bahas Bung Diram sesaat lagi, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti kita akan sampaikan juga atensi dari Anda. Pastikan Anda masih bersama kami di Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Kembali lagi untuk program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola, dan siaran kita sore hari ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming halaman Facebook RKB Official. Tinggalkan komentar di situ. Anda juga bisa bergabung melalui SMS dan WA di 0855 4 2009 112. Kita sapa dulu Bung Dirham, ada yang sudah bergabung, Aldo di Pesindon. Selamat sore Bung Dirham dan juga Bung Ozi. Iya, selamat sore. Apa kabar dengan MU, klub IPL yang lain pada menang, MU kalah sama Young Boys, yang notabene ini klub kecil. Jangan alasan karena kartu merah, skuad MU lawan Young Boy ini yang bukan tim besar ya, Ole Gunnar Solskjaer yang menurutku nggak pantas melatih MU, keras sekali ini. Dan apa ya, klub besar yang banyak sejarahnya, di mana presentasi pelatih setelah kepergian Alex Ferguson yang paling buruk ini tampil di UCL adalah MU, adalah Ole Gunnar Solskjaer ya, daripada yang lain. Dan semenjak bergulirnya UCL, ini belum ada juara UCL yang laga pertamanya itu kalah mainnya ya. Kalau aku sih pinginnya MU yang latih ya Fabio Capello, Marcelo Lippi, Zidane, Jupp Heynckes. Kalau menurut Bung Dirham sendiri seperti apa ini? Sudah cocok belum? Ya tadi sudah kita ulas sedikit ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa tapi Solskjaer ini sebenarnya pelatih yang cukup bagus juga, artinya ada strategi yang kemarin posisinya kan dia naik gitu kan, bersaing dengan Manchester City. Tapi sayang memang di akhir tidak beruntung MU. Artinya Solskjaer punya prestasi, bukan tidak punya prestasi.
Tapi hanya mungkin karena pelatih besar untuk bisa seperti itu kan butuh waktu gitu. Ya. Dulu Alex Ferguson di Aberdeen ya juga ada kalah-kalahnya lah. Tapi kemudian dari Aberdeen ke MU dia bangun itu pemain-pemain muda, dia naikkan dari ke tim senior, kemudian muncul beberapa, karena sebelumnya MU kan pemain-pemain tua ini, ada Brian Robson, ada banyak lagi ya. Setelah itu bergeser masuk ke eranya Ferguson, langsung juara Cup Winners kalau nggak salah, terus baru Liga Champions. Jadi ada proses lah. Kemarin juga MU juga sebelumnya baru musim kemarin belum tampil di Liga Champions kan, tapi ini sudah masuk ke Liga Champions. Jadi ini prestasi, tapi biarlah, ini baru pertandingan pertama, belum bisa membuktikan ya. Dan saya malah kemarin menyoroti Messi ya, Messi belum bisa kemarin dengan Mbappe itu belum nyetel gitu. Walaupun sehebat apapun kalau memang belum nyetel ya berat juga gitu. Karena selama ini kan ya Neymar dengan Mbappe sudah lama, tapi masuknya Messi ini kan menjadi bisa memperkuat, bisa justru memperburuk. Bisa karena harus ada, misalnya Mbappe kemarin terlalu terlihat individu, dia nggak mau memberikan bola ke Messi, padahal dia ada posisi yang lebih bebas gitu kan. Ada posisi bebas tapi dia nggak, malah shoot langsung ke gawang. Ya, itu yang dikritik banyak pengamat sepak bola ya. Pengamat sepak bola bahwa belum walaupun sama-sama bintang itu tidak cepat, tidak mudah, ataupun tidak, itu butuh proses gitu kan. Harus ada proses memang untuk bisa menyetel. Tapi saya lihat kemarin justru Madrid ya lumayan lah. Madrid sudah kembali ke rel. Iya, betul. Kembali ke rel. Yang di luar dugaan adalah AS Roma. Ya, itu ya. Iya. Ini justru hebat ya di Serie A-nya sendiri juga. Tapi saya lihat klub-klub yang bertanding tetap yang mantap adalah Bayern Munchen ya. Madrid cukup bisa diperhitungkan, kemudian dari tim-tim dari Liga Inggris juga tampil baik, Chelsea maupun Manchester City, hanya MU yang kurang beruntung. Ya, ini kembali lagi ke pemain-pemain baru muncul, berada di tim mereka, tentu butuh adaptasi. Juventus yang justru banyak perubahan di sana sini, terutama dalam hal formasi, malah menang kemarin ya. Dan yang justru menjadi sorotan adalah Ronald Koeman dengan formasi yang di luar kebiasaan patronnya dari yang dibangun oleh Johan Cruyff, kemudian diteruskan oleh Guardiola hingga Luis Enrique. Itu justru tidak nampak dengan menempatkan tiga back di tiga pemain belakang, kemudian di depannya digelandang, diperkuat, tapi alhasil tidak maksimal. Dan lawan tim yang benar-benar kuat seperti Bayern Munchen, mereka terlalu mudah untuk dikalahkan gitu. Ya, baik. Dan sebelum kita bahas ke derby Londonnya Bung Diram, kira-kira berarti kalau menurut Bung Diram sendiri di kekalahan MU Liga Champions kemarin akibat karena pemain-pemainnya yang masih belum nyetel begitu Bung ya? Ya, salah satunya itu ya butuh proses lah. Baik. Biarkan waktu berbicara. Baik, nanti kita akan saksikan seperti apa ya pada akhir sebelum masuk ke babak knockout-nya. Nah, kembali lagi Bung Diram ke Premier League untuk matchday kelima ini, yang mungkin kita akan soroti adalah bisa dibilang big match Tottenham Hotspur versus Chelsea ya. Di mana ini sama-sama satu kota. London berarti Bung Diram? Iya, derby London. Derby London, ada Tottenham Hotspur versus Chelsea.
Nanti kita bisa akan saksikan besok malam ya, malam Senin. Nah, kalau kita lihat klasemen sementaranya Bung Dirham ya, Chelsea ini masuk ke urutan kedua di bawah MU dan Tottenham ini di urutan ketujuh. Nah, kira-kira jalannya pertandingan nanti yang akan berlangsung akan seperti apa, Bung? Ya, yang pertama ini Tottenham sebagai tuan rumah dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Banyak pemain-pemainnya yang di barisan depan dan tengah yang cedera. Yang terakhir Son Heung-min ya. Kemudian ada Stephen yang dari Belanda, Brigwitz. Terus Lucas Moura juga cedera. Juga. Ini juga satu problem. Pemain-pemain muda Tottenham ini diharapkan bisa menggantikan ini, tapi tampaknya sulit sekali. Walaupun ada Harry Kane ya, belum tentu kembali lagi nyetar. Tapi justru Chelsea walaupun sebagai tim tamu itu sangat berpeluang besar untuk melumat Tottenham ya, apalagi dengan adanya Lukaku di situ yang kemarin selalu mencetak gol ya. Ya ini Lukaku ini seperti Ronaldo, selalu mencetak gol, tetapi akankah dia bisa membawa Chelsea juara lagi? Ya itu yang pertanyaan besarnya. Nah, tapi Chelsea ini Thomas Tuchel itu dia melihat bahwa kelemahan dari anak asuhnya itu adalah striker yang bisa mencetak gol banyak gitu. Karena memang yang tajam gitu. Karena selama ini kan selalu dibagi nih pemain gelandang, yang dua Jerman itu, kemudian Jorginho, terus beberapa pemain lagi yang pecah yang sementara di lini depan kemarin yang pindah ke Roma juga tidak begitu baik. Tapi justru di Roma dia mulai menemukan performanya. Di Tottenham, di Chelsea tidak begitu optimal, sehingga dia Tuchel menambahkan Lukaku untuk mengisi daya gedor yang di depan ya. Dan saya pikir masuknya Lukaku juga sangat-sangat efektif Bung Dirham ya kalau di Chelsea pada musim ini. Cukup sementara masih cukup baik ya. Walaupun mungkin mencetaknya gol baru satu, tapi itu membawa satu kemenangan itu jauh lebih penting. Mencetak gol satu tapi menang itu jauh lebih penting daripada mencetak 2 atau 3 gol tapi kalah gitu kan. Nah, itu yang tim ini selalu dituntut untuk menang, terutama dari fans ya, pendengar, penggemar yang saat ini Inggris sudah mulai kembali bangkit sepak bolanya di tengah sebelumnya yang selalu dihantui oleh COVID, tapi sekarang sudah mulai bergerak, roda perekonomian di sepak bola sudah mulai menggeliat kembali. Dan harapannya kompetisi ini lebih meriah dibanding tahun kemarin ya. Awal pandemi ya. Dan diharapkan juga di Eropa ini juga menjadi lebih baik. Oke, baik. Dan di pertandingan minggu ini selain Premier League kita juga akan bahas ada pertandingan besar lainnya, yaitu di Serie A Bung Dirham ya, antara Juventus versus AC Milan. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi pastikan untuk Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Bati. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi untuk program Siul sore hari ini, kawan. Prediksi dan ulasan sepak bola masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham. Dan setelah tadi kita bahas sedikit Liga Champions dan juga Premier League Bung Dirham, kita juga akan membahas liga lain yang tidak kalah serunya adalah pertandingan antara Juventus versus AC Milan. Ini akan berlangsung di J Stadium, yang mana kalau kita tahu sekepergiannya Ronaldo ini cukup berat ya bagi Juventus di Serie A, Bung. 2 kali kalah berturut-turut setelah laga perdananya seri. Nah, ini akan menghadapi AC Milan yang juga 3 kali menang, saat ini masuk ke klasemen nomor 2. Nah, kalau menurut Bung Dirham sendiri, mungkinkah Juventus ini akan kembali dikalahkan di kandang sendiri sama AC Milan? Ya, kalau melihat maksudnya Allegri ini
belum punya formasi yang pas gitu kan. Dia kadang 4-3-3 terus 4-3-1-2 ya. Yang masih bingung sendiri sebenarnya. Belum menemukan formasi dari ideal. awal uji coba kita lihat bulan Agustus ya. Itu masih ada Ronaldo, tetapi kemudian Ronaldo pergi. Justru sebenarnya dengan tidak adanya Ronaldo ini bisa berkembang bintang-bintang yang lain. Terutama kalau saya lihat di barisan pertahanan itu belum mantap ya. Kebetulan bulan Agustus Bonucci dan Chiellini mungkin masih belum on fire karena baru tampil di Piala Eropa. Itu Matteo De Ligt itu tidak bisa membawa lini depan lini belakang Juventus itu tangguh seperti Bonucci dan Ronaldo, Chiellini. Nah ini nanti kemungkinan Chiellini dan Bonucci ini akan kembali dipasang untuk bisa supaya tidak kalah melawan Milan. Karena masih problem besarnya adalah di barisan pertahanan. Kalau di depan saya kira masih banyak pemain-pemain dari Juventus yang saya lihat masih punya potensi besar untuk berkembang. Di sana ada Morata, Dybala, kemudian Musakin. Ada satu lagi Kimi, siapa dari pemain Amerika itu cukup bagus juga. Walaupun ada beberapa pemain yang cedera ya, ada Ramsey cedera, terus bintang Itali Chiesa juga cedera. Tapi saya kira patut mencoba Musakin karena Musakin ini sudah bisa ditunjukkan oleh Roberto Mancini ketika dia kemarin mengalahkan Lituania itu. Musakin berperan besar, menciptakan 2 gol. Nah itu saya kira itu apalagi Kane ini kan muncul di era Allegri juga. Cuman kemudian dipinjamkan ke klub lain dan ini belum kembali pulih. Nah, kalau melihat Milan dengan justru kemarin Milan hampir saja menang ya melawan Liverpool. Ya di kandang Liverpool lagi. Sudah unggul 2-1 di babak pertama, tetapi memang sulit mengalahkan Liverpool di Anfield. Nah, itu menunjukkan bahwa mentalitas pemain-pemain Milan walaupun dia kehilangan satu pemainnya pindah ke Juventus, Locatelli. Tapi saya lihat stabilitas dan pemain penggantinya ini masih terjaga gitu loh. Dan pemain penggantinya juga cukup baik. Dari bahkan Ibrahim Diaz yang tidak berkembang di Real Madrid justru berkembang di Milan. Jadi ya. Termasuk ada lagi satu lagi Ibrahimovic kadang menjadi pemain kunci juga gitu kan. Nah, ini tantangan besar buat Juventus setelah kemarin gagal menghadapi menghadapi Napoli. Nah, ada apalagi di kandang sendiri ya, pasti pressure-nya lebih kuat terhadap pemain. Mau tidak mau mereka harus menang di kandang sendiri. Nah, Milan dia sepertinya tampil tanpa beban, apalagi kemarin juga ketika melawan Liverpool dia tanpa beban, dia bisa unggul dulu, hanya kurang beruntung kemudian disamakan di menit, bahkan diungguli di menit-menit akhir. Itu menit-menit akhir. Artinya Milan walaupun penjaga gawangnya juga ikut pindah ke PSG, tapi dia masih cukup baik gitu. Penampilan pertahanan belakangnya juga masih baik. Kiper penggantinya pun juga tidak terlalu jelek gitu kan. Nah, itu Milan. Nah, Juventus ada Matteo Perin, ada kadang Szczęsny. Itu Allegri belum menemukan yang pas kita untuk menjaga gawang Juventus seperti dulu misalnya Buffon itu paten gitu kan. Ini Buffon sudah eranya sudah lewat. Sekarang Matteo Perin
dia diberikan banyak kesempatan tapi belum muncul gitu loh. Szczęsny sudah pada masa karena kiper senior gitu kan. Maksudnya kiper senior. Terlalu jauh perbedaan. Maka ini harus dicari kiper yang bisa benar-benar menggantikan Juventus itu aman di barisan pertahanan, di samping mungkin backnya kuat, tapi kiper juga salah satu yang diperhitungkan untuk menghadapi Milan ya. Yang juga bisa dibilang penyerangnya cukup beringas juga begitu ya. Punya talenta yang bagus di lini depan. Baik, dan kembali lagi ada yang bergabung ini Bung Diriam, Aldo, mungkin agak sedikit melebar ke La Liga nih. Setelah Barca dibantai Munchen, kabarnya di situasi internal Barca memburuk dan para petinggi Barca menyuruh Juan Laporta itu buat mendepak Koeman dan menggantikan pelatih yang berkelas. Nah, menurut Bung Diriam sendiri, yang cocok yang latih Barca siapa setelah Koeman ini didepak? Ya, agak sulit juga ya ini ya. Ada kemungkinan nggak Xavi bakal ditarik ke Barca? Itu tergantung kalau Xavinya secara profesional kepelatihan dia memenuhi bisa saja. Tapi saya lihat Koeman awalnya kemarin saya cukup optimis ya. Tapi pertandingan awal. Oh iya. Tapi semakin kesini tidak berkembang. Artinya Koeman dengan memaksakan 3 pemain bertahan yang tidak terbiasa seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa di era Johan Cruyff itu pola paten itu kemudian diteruskan oleh Guardiola sampai ke Enrique itu tidak muncul gitu. Nah ini memang padahal Koeman pada waktu jadi pemain memakai pola itu. Nah ini mungkin ya satu lagi bahwa masing-masing pelatih itu punya style yang berbeda, karakter yang berbeda. Mungkin Koeman melihatnya yang dari sisi berbeda, pembelian pemain yang tidak berhasil ya. Memphis Depay itu walaupun awal-awal sempat mencetak gol, belum tentu dia nanti bisa menjadi bintang menggantikan Messi. Terlalu jauh kalau Depay. Kalau untuk yang saat ini masih istirahat, masih cedera, Aguero termasuk Braithwaite sendiri, ada kemungkinan nggak Bung Dirham akan semakin bersinar di Barca musim ini? Ya, apalagi kemarin Griezmann sempat dibajak juga oleh Atletico. Nah itu menunjukkan Barcelona butuh bintang baru, saya lihat butuh bintang baru, butuh tenaga muda yang mungkin bisa menggantikan posisi-posisi para seniornya. Baik. Yang terakhir Bung Dirham, mungkin kita akan closing lebih awal. Ada yang ingin disampaikan lagi mengenai sepak bola ini? Eropa sudah mulai bergulir, kompetisi di kita juga sudah mulai bergulir. Saya berharap juga berimbas juga ke kota kita. Tim kita saat ini sudah mulai terbentuk, Persib Pekalongan. Saat ini setengah melakukan pertandingan uji coba menghadapi Persik Kendal dan satu hal di era pandemi ini menonton lewat GoPlay. Nah, tiketnya cukup murah 15.000. Kita jangan minta streaming yang gratis ya. Coba dukung kita bagaimana punya rasa memiliki tim ini dengan membayar 15.000. Itu kalau dihitung makan atau kita beli rokok itu sudah setara gitu. Iya, betul. 15.000 mungkin murah gitu kan. Terlalu murah menurut saya. Untuk bisa kita streaming, kita dukung tim kita dan kita tunjukkan bahwa kita pernah punya klub besar loh, Persib Pekalongan yang dulu pernah sampai ke divisi utama. Sekarang kita mulai bangkit lagi, mulai membangun dari awal dengan generasi baru. Nah, ayo bersama-sama kita dukung. Jangan menjadikan kita ini menjadi polusi sepak bola kita sendiri, tapi malah kita menjadi solusi dari sepak bola kita.
Oke, Persib bisa ya? Iya, pasti bisa. Baik, terima kasih Bung Diriam sekali lagi sudah berkenan hadir sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk minggu depan. Dan berakhir pula kawan kebersamaan kita di program Siul edisi 18 September 2021. Saya Ozi pamit undur. Selamat sore, salam olahraga. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.